dia menguasai Ya. masalah perumahan. Kalau saya pikir ini skema asuransi. Nah, ini Jadi konspirasi lagi artinya ya. bukan. Jadi asuransi ini baik. Intinya asuransi ini kan mengumpulkan uang kayak skema gotong royong. Jadi kalau ada yang sakit nanti BPJS. persis skema BPJS. Cuma masalahnya yang namanya asuransi itu tidak ada paksaan, Jam. Hatiku rasane loro, nyawang kowe tapi karo wong liya. Nangis getih eluku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Apa iki wis dalane, kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, senajan nyekso tresnaku. Mas opo kowe lali karo sumpah janjimu, biyen bakal ngancani urip tekan matiku, pancene kowe tega melot tali asmara, rabi karo wong liya, melanjani tresnaku nelongso. Ya, gitulah teman-teman. Kudunya lebih tinggi lagi ya. Harusnya hati kerasa mati lah, Wak. Oke teman-teman, tema kita kali ini tidak ada hubungannya. Sama sih ada hubungannya dengan hatiku rasanya loro. Tapi itu buat karyawan-karyawan ya. Karena sebentar lagi ada potongan baru dari pemerintah. Yang baru diusulkan adalah potongan tapera, tabungan perumahan rakyat. Wah, ini sebetulnya lagi ramai sih, sebetulnya lagi viral karena beberapa orang banyak yang protes, Mas. Karena selama ini sebetulnya kalau jadi karyawan itu banyak potongan sebetulnya. Ada potongan BPJS, ada potongan pensiun, sekarang ditambah lagi potongan tapera. Nah, itu yang memberatkan buat mereka. Tapi kalau saya melihatnya, mungkin di pandangan pemerintah pun ada baiknya mungkin. Ada baiknya tuh gini. Sebetulnya itu juga untuk kesejahteraan mereka juga kan. Mungkin ada tabungan untuk nanti hari tua nanti mungkin yang belum punya rumah bisa beli rumah dengan hasil dari tabungan tadi itu. Mungkin. Nah, oke, siapa yang mau menanggapi tentang ramainya tapera ini? Ada yang marah, ada yang suka. Siapa yang menanggapi dahulu? Mas Jeding? Coba Mas Jeding. Dia menguasai masalah perumahan. Kalau saya pikir ini skema asuransi. Nah, ini Jadi konspirasi lagi artinya ya. bukan. Jadi asuransi ini baik. Intinya asuransi ini kan mengumpulkan uang kayak skema gotong royong. Jadi kalau ada yang sakit nanti BPJS. persis skema BPJS. Cuma masalahnya yang namanya asuransi itu tidak ada paksaan, Jam. Jadi kalau kita mampu ya ikut, kalau tidak mampu apanya yang mau dibayar, kita nggak punya duit. Kalau duitnya pas-pasan buat potongan-potongan itu kan yang jadi masalah, kan mereka nggak punya duit untuk pas-pasan, yang nggak bisa bayar. Nanti akhirnya dia sudah bayar berapa kali hilang. Oh, jadi enggak, guys. Jadi bukan mereka mampu membayar, memang harus mampu karena
itu dipotong langsung dari gaji mereka, Nah, Mas. itu tambah Nah, gila itu lagi. yang bikin mereka kesal itu karena dipotong langsung dari wajib. Wajib, padahal Kayak asuransi misalnya kayak tidak boleh wajib. BPJS, misalnya terus pensiun itu wajib langsung dipotong. Tambah lagi tapera ini langsung dipotong. Jadi suka nggak suka dipotong, Mas. Walaupun kamu udah punya rumah tetap dipotong. Nah, problemnya itu ketika gajimu kecil, udah dipotong-potong banyak itu, lah kamu tinggal dapatnya jadi tinggal sedikit. Jadi skema ini sebetulnya baik untuk yang membutuhkan, untuk yang berkecukupan. Kalau nggak berkecukupan ya ini akan jadi cilaka, John. Akhirnya kan banyak sebetulnya dari pegawai-pegawai negeri ataupun karyawan swasta itu yang gaji itu sudah dibagi, itu sudah masuk amplop sendiri-sendiri. Ya, kadang-kadang udah minus kan. Ini buat belanja, ini buat anakku, buat ini nih pas. Nah, kalau ada skema itu kan harus mengorbankan yang lain. Ya, potongan lagi, tambah minus lagi. Tambah minus lagi, kecuali ya. diimbangi dinaikkan gajinya. Ya, kan gitu. nah kalau dinaikkan gajinya, akhirnya yang teriak pengusahanya. Nah, akhirnya ekonomi Akhirnya nggak pengurangan jalan. Iya. karyawan. Nah, itu serba salah, bulet itu sebetulnya. Kalau saya tidak setuju itu. Nggak setuju ya? Ke Pak RT deh, Pak RT. Tapi memang tapera ini sekarang ini saya dengar memang dilema ya. Salah satu sisi mungkin kebijakan pemerintah dan DPR memikirkan rakyatnya yang belum punya rumah untuk kedepannya biar bisa punya rumah. Salah satu sisi ya dari sudut pemerintah dan dewan. Nah, dari sudut yang lain khususnya karyawan atau buruh atau siapapun yang kena potongan itu, nah, pikirannya kan, wah ini memberatkan, kan sudah banyak potongan-potongan kan, BPJS, tetek bengek dan lain sebagainya. Nah, ini dianggap memberatkan. Jadi, nah yang saya dengar, nah ini banyak tantangan atau ditentang oleh kaum buruh khususnya, yang dia sudah bahkan menyatakan saya tidak sanggup atau tidak mau untuk dipotong taperanya. Nah ini kan dilematis kan. Salah satu sisi sebenarnya dipikirkan, nih sisi lain yang mau dipikirkan merasa keberatan. Nah ini memang harus ada titik temu. Nah dan saya lihat ini undang-undang ini sebenarnya belum dilempar ke publik, harusnya dilempar ke publik dulu. Gimana pendapatnya misalnya ahli dari beberapa segi lah. Tidak langsung ujuk-ujuk dibikin undang-undang karena ini dilema ya. Tapi ini belum disahkan ya? Belum. Nah. Sebaiknya loh, biasanya pemerintah atau DPR itu kalau bikin undang-undang baru rancangan itu biasanya dilempar dulu. Gimana pendapatnya lah masyarakat dari berbagai sisi dan segi para ahli gitu. Kalau itu menguntungkan bagus biasanya lanjut. Kalau terjadi pertentangan, perdebatan, terus banyak itu ditentang di demo itu biasanya dibatalkan. Nah ini saya lihat ini belum dilempar ke publik ya. Nah mungkin rasa-rasanya banyak tangan khususnya yaitu dari buruh udah jelas-jelas menentang, tidak mau lah istilahnya, udah bersikap seperti itu. Nah saya tidak tahu ntar kelanjutannya atau mau nekat disahkan sebagai undang-undang atau enggak mendengar itu, saya belum tahu pasti. Nah mungkin perlu didengar perkembangan selanjutnya bagaimana kelanjutannya gitu. Ya. Coba sekarang Pri mau ngomong tadi kelihatan. Oh iya. Ya, mangap gitu. Pri, saya suruh kamu Pri. Ayo Pri, kamu Pri apa Pri? Tanggapan tentang tapera ini. Ya, tanggapan. Ya kalau itu kalau tujuannya tabungan, seperti umumnya tabungan, artinya tabungan itu kan tidak ada kewajiban ya. Pada hakikatnya tidak ada kewajiban harus menabung dan ditentukan berapa. Nah, tetapi kalau tujuannya untuk kepemilikan rumah ini, pemilikan rumah itu ya harus ada kebijakan khusus yang menyertainya. Enggak sih, sebetulnya bukan kepemilikan rumah, mungkin untuk menambah beli rumah. Saya pikir kalau potongannya, kalau nggak salah sekitar 2,5%. Saya pikir kalau gajinya berapa itu juga bisa puluhan tahun juga Mas bisa beli rumah. Tapi ketika tabungan itu jadi, tabungan terkumpul dia pensiun, rumah udah harganya udah selangit. Nggak nutup lagi. Paling nggak buat nambahin ketika dia pensiun mungkin ya. Jadi kalau ada pertanyaan itu diselesaikan dulu jawabannya baru dipotong. Jangan baru langsung dijawab sendiri. Enggak, soalnya saya akan Kurang ini. bijak juga gitu. Enggak.
meluruskan. Karena dia bilang tadi untuk membeli rumah, ya kan? Karena sebetulnya kalau membeli rumah ya nggak cukup. Iya, Nah jawab. itu. Iya. Jadi kamu harus menelaah dengan betul juga apa yang saya anukan. Kalau- Jangan iya. seolah-olah kamu merasa dirugikan karena saya potong. Nanti kok kita jadi berperang. Ayo lanjut Pri lah, lanjut Pri. Ya kalau begitu, ya tidak ada yang namanya kewajiban kalau begitu kan artinya. Kalau memang itu kewajiban ya nggak ada bedanya dengan dulu KPR gitu. KPR mendingan seperti KPR artinya KPR itu kan orang yang mau juga gitu, yang hanya mau, yang mampu artinya ketika mau dia ngerasa mampu, mampu berarti sanggup kan gitu. Nah kaitannya bahwa tadi tabungan Perumahan rakyat. Tapera. tapera ini itu kan karena dipotong langsung digaji ya. Nah artinya tadi yang dikatakan bahwa sudah banyak potongan, kata PRT tadi sudah banyak potongan gaji itu Ya. yang dipotong sekarang aja sebelum termasuk potongan tapera itu sudah nggak cukup untuk membiayai keluarga sebulan Ya. gitu kan. Ditambah lagi, nah kalau pemerintah juga memikirkan begitu, kenaikan gaji dulu gitu supaya nggak berat. Nah, ya sebenarnya kebijakan pemerintah itu pasti baik sebenarnya dengan tujuan yang baik. Hanya kalau ada penolakan apalagi keberatan, karena ada memberatkan ya macam-macam lah ya, terutama ya masalah ketidakmampuan mereka untuk membayar. Sekarang saya minta tanggapan dari Kliwon tentang tapera ini. Monggo, ini kamu terakhir nih, kamu udah bisa menyimpulkan atau mungkin punya pendapat sendiri, monggo. Ini sebenarnya program yang masih menjadi perbincangan gitu loh Pak Jo. Tapi sudah menciptakan kontra, maka ada yang demo, ada yang berteriak. Dan mungkin gini, ketika kita melihat orang yang bekerja di kita ini ya, wah seneng ya kerja, dapat gaji. Sekarang gantian yang para pekerja itu melihat kita enak yang nganggur itu ternyata nggak mungkin dipotong gitu. Nggak punya potongan. Mau dipotong apanya khususnya? Nah ini konten ini aja belum menghasilkan, masa mau dipotong apanya? Bisa. Jadi menurut saya kebijakan pemerintah itu sebenarnya bagus, cuman kadang sosialisasinya mengagetkan. Kalau Pak Jokowi sih memungkinkan ya ini disosialisasikan, tapi nanti mungkin 1 tahun kemudian baru direalisasikan. Tapi kalau saya jadi Pak Presiden sebenarnya ini tinggal ini beberapa bulan ya, istilahnya berhenti. Menurut saya malah udah menikmati aja proses yang sudah berlangsung. Artinya program-program ini seperti meletakkan untuk persiapan pemerintahan ke depan ini. Ya. Kadang-kadang itu sih sebetulnya usulan-usulan seperti ini kadang-kadang bukan datang dari pemerintah kan. Ada Bisa juga datangnya dari dewan. partai, anggota dewan. Tapi kan kedua belah pihak ada kerjasama kan, nggak dewan mengusulkan tiba-tiba ujuk-ujuk disetujui kalau pemerintah tidak menyetujui. Juga sebaliknya ketika pemerintah mengusulkan, DPR nggak menyetujui juga nggak bisa terjadi juga. Jadi kedua belah pihak harus sama-sama setuju. Nah makanya sekarang banyak protes itu supaya didengar juga sama orang-orang lain bahwa bakal ada antisipasi sebelumnya soalnya. Ada lagi yang mau menanggapi? Saya. Tapi yang khawatir, sorry Mas Dik. Tapi yang khawatir ya, teman-teman Watun Gayeng ini ya. Kita nggak bakal dipotong. Kenapa? Karena nggak ada gajinya tiap bulan. Siapa yang memotong? Kalau bisa malah kita yang motong. Nah, itu dia. Sebelum dipotong. Apa ya Mas Dik? Tadi mau Mas Dik? Jadi sebetulnya konsep ini konsep besar. Jadi Indonesia itu adalah negara dengan penduduk nomor 3 terbesar di dunia. Jadi kekuatan kita itu dengan banyaknya jumlah penduduk. Jangan pikir 2,5% itu sedikit. 2,5% kalau jadi suatu kewajiban, tenaga kerja di Indonesia itu paling banyak. Ya. Jadi Indonesia ini berusaha, itu sudah dilakukan sama Cina, tapi dalam konsep yang berbeda. Cina bisa melakukan itu karena dia waktu itu kan komunis dia. Komunis ya. Jadi bisa melakukan itu, tapi Cina diimbangi dengan kemajuannya. Jadi kemajuan itu selalu berimbas pada penghasilan tiap warganya. Kalau
diterapkan di Indonesia itu belum bisa, nggak masuk karena memang betul itu konsep yang bagus tuh ya. Karena dengan itu akan menjadi satu kekuatan. Bahkan ada yang ngomong gini, Indonesia tidak akan kekurangan beras. Hanya dengan apa? Setiap orang menyediakan 1 sendok makan beras untuk tidak dimakan, disumbangkan aja, kita udah kelebihan beras. 2,5% itu dari gaji kita akan kelebihan uang. Ya. Masalahnya bisa nggak kita narik 2,5% itu dari pekerja, itu aja. Ya. Artinya kembali lagi menurut Pak Jeding, kalau menurut ini adalah salah satu cara atau bisa kalau dikatakan ya konspirasi juga bisa sih Mas. Sebetulnya konspirasi secara tidak langsung toh. Masyarakat pekerja itu seolah-olah membantu pemerintah toh. Karena kan uang itu mengendap. Ya. Ya kan? Mengendap selama sekian tahun. Dan itu bisa jadi untuk dipakai dulu buat apa ya, bisa. Timbal balik lah. Artinya ketika sudah selesai waktunya, masyarakat sendiri memiliki. Ya betul. Nah, jadi maksudnya Mas Jeding tadi itu dengan program itu saja sebetulnya udah bisa membantu pemerintah dan membantu Indonesia minimal sebelum misalnya kemajuan yang lebih maju lagi udah tertolong dari uang itu kan. Betul. Ya makanya kan program baik, cuma harus dikelola dengan baik. Kalau enggak jadi bancaan kan. Oh ya. Nah, program haji aja dikorupsi. Nah ini ya. Dan ironis sih kita bicara mengenai rencana perumahan ke depan, sementara teman kita satu ini mau ngejual rumah, jadi gimana sih? Ironis itu. Punya rumah, kelebihan rumah, mau jual rumah, punya rumah, punya kos. Saya itu rumah hati. Rumah hati yang teduh. Aku minta dia nyelekit sama kamu, tapi dia enggak. Ternyata dia ada baiknya juga. Pri? Ternyata dia Dekat sama saya ini bahaya, John. Ini nyelekitnya ke saya terus. Dia ada konspirasi yang lain dengan. Oke, Pak RT ada yang mau tambahan lagi? Mungkin yang jadi pertanyaan seandainya itu jadi kan kebanyakan kita menyaksikan kalau itu tertarik 2,5% dari karyawan yang dipotong. Nah, ini kan uang terkumpul karena kita sudah punya pengalaman seperti Taspen dari Asabri itu kan nggak beres. Jadi ditakutkan uang yang terkumpul nanti tidak terkelola dengan baik karena kita punya pengalaman Taspen Asabri atau apalah yang itu nggak beres. Nah, ini jangan-jangan ntar begitu lagi. Ini kan uang yang nggak sedikit seperti yang dikatakan Mas Jeding tadi. 2,5% dari sekian juta karyawan penduduk Indonesia. Ya. Tapi sebetulnya apa betul 2,5%? Pokoknya dua lebih lah. Sekitar itulah. Perkiraan segitulah. 2,5 sampai 3. Oke. Jadi teman-teman nonton Gayeng, jadi kita itu memang punya pengalaman sih yang tidak enak sebetulnya dengan uang-uang seperti itu. Ditakutkan, was-was jadinya. Jadi ketika orang mengalami, misalnya ketika Mas Jeding itu mengalami kecurigaan dari istrinya, mesti Mas Jeding pernah mengalami hal-hal yang membuat istrinya tidak percaya. Jangan yang misalnya ke istrinya Pak Jo. Misalnya. Ya, istrinya kan berapa orang? Sebut yang mana? Kamu ada namanya Pri? Ada yang menambahin? Ini enggak ada sih. Oke, kalau gitu kita tutup karena teman-teman Gayeng, karena tapera ini baru mau digulirkan, sudah menuai protes, jadi nggak banyak yang bisa kita bahas. Kita cukupkan sampai di sini dulu untuk tapera ini ya. Sampai jumpa episode berikutnya. Bye-bye.